saya mau tanya, definisi menyekutukan itu apa Bang? Jawab dulu Bang. Nah itu jawab dulu Bang, Iya. biar diskusinya berjalan ya. Apa Bagian dari definisi menyekutukan Allah mengenai berzina ketika kita tunduk terhadap hawa kemana-mana nafsu Bang, kita saya sendiri. nggak perlu, saya perlu Abang menyampaikan apa definisinya. Sebutkan definisi menyekutukan, itu saja Bang, jawab. Kan dalam Al-Jasiyah ayat 23 sudah menjelaskan saya bahwa orang yang menuruti hawa definisi nafsunya menyekutukan? itu adalah Abang Tuhan bagi katakan mereka. Berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau bertanya, apa definisi menyekutukan? Jawab. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang berbuat Jawab zina dan pertanyaan berbuat saya, gitu loh. nah, izin Ustadz Hasan. Ya, sorry teman-teman, di tempat saya tiba-tiba aja PLN ini kehilangan roh. Jadi sempat mati beberapa menit, rohnya kembali, ya bangkit, PLN-nya bangkit kembali. Ya, saya mendengarkan paparan saudara Ion yang tidak didasari oleh kaidah. Dia hanya akal-akalan. Yang disebut syirik itu menyembah selain daripada Allah, mempertuhankan. Berzina itu tidak ada hubungannya dengan mempertuhankan. Nafsu yang dimaksud di sini adalah orang-orang di luar Islam, seperti Anda. Itu yang dimaksud. Anda mempertuhankan nafsu Anda, menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas salib. Apakah ada perintah? Tak ada. Jadi apa yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk yang terkutuk ini? Ya nafsu. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Jadi jangan Anda mencampur adukan seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Enggak. Anda hanya manusia yang mencoba untuk mengambil sedikit keuntungan dari terjemahan Al-Quran. Jadi di Islam itu saudara, yang dimaksud syirik menyembah Tuhannya Bani Israel, menyembah juga sosok yang digantung di atas salib. Sehingga yang dimaksud syirik ini Anda. Karena Anda mengakui Tuhannya Bani Israel. Itu sudah betul itu. Tetapi sayangnya Anda menaikkan level iblis yang digantung di salib sebagai sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Ah, itu syirik tuh. Itulah yang kekal di dalam neraka. Kalau berzina itu enggak. Mencuri itu enggak ada hubungannya. Emang orang berzina itu menyembah kepada yang disinahi? Enggak. Yang dimaksud syirik itu cakupannya mempertuhankan, mengibadahi sosok di luar daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Itulah aliteng. Itu aliteng agama Anda yang menyatakan bahwa makhluk terkutuk yang ada di pohon salib itu setara dengan pencipta. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain diampuni, bahkan umat terdahulu diampuni hanya dengan mengorbankan kambing, sapi, lembu dan seterusnya. Bahkan dengan membakar kotoran sapi dosa-dosa mereka diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang pencabulan, persinahan, pencurian dan seterusnya. Itu jadi jangan Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak punya kapasitas. Lebih baik Anda menjelaskan iman Anda. Yang bagaimanakah Anda ini diarahkan sudah 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk yang adalah iblis. Mending itu Anda bahas daripada Anda masuk ke kaidah Islam. Sudah jelas-jelas tadi kami sudah menerangkan, para guru kami sudah menjelaskan di sini innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dan seterusnya. Dosa diampuni seluruhnya kecuali satu, yaitu mempersekutukan. Nah, itu di Kristen. Tuhannya Yahudi Anda akui dengan sebutan Bapa, Elohim dan seterusnya. Tapi Anda melantik juga si sosok yang terkutuk ini sebagai Tuhan. Berarti Anda menduakan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi kalau kapasitas masih anak TK, janganlah mencoba untuk membahas materi-materi mahasiswa. Gitu saudara, silakan. Iya. Tadi semua mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu merupakan satu kasus yang tidak menyekutukan Allah. Nah, bagaimana semua mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu tidak menyekutukan Allah, tetapi dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 di situ dikatakan, pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya itulah Anda, kan tadi sudah jelaskan. Jadi ketika Itulah seseorang menuruti hawa nafsu, Nah, itulah Anda. Itulah Anda. Nafsu yang dimaksud di situ adalah orang yang memperturutkan hal-hal yang di keinginan luar perintah jasadnya. Allah, apakah itu mencuri, Aduh, kapasitas itu Anda. berzina, Aduh. Sebentar Bang itu Ion. merupakan bagian Aduh. yang
merupakan bagian yang menyekutukan Allah, Zuma. Saudara, Gurunda Zuma mungkin dia diberikan contoh aja dengan simpel. Gini, Bang Yong, kami akan memberi analogi yang sederhana. Ketika kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut hawa nafsumu? Jawab. Gimana? Sekali lagi pertanyaan Ketika kamu. kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut perintah atau mengikuti hawa nafsumu? Jawab. Perintah Tuhan dan kita tunduk kepada Dia. Di mana perintahnya? Iya. Di mana perintahnya untuk menyembah Yesus? hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu. San, gini San. Gini San. Yesus. Ini San. Itu yang disebut hawa nafsu. Anda ke gereja hari Minggu, Anda mengimani pendeta pastor, itu nafsu itu, nggak ada perintahnya. Anda tidak menyembah kepada Tuhan Yahudi, Anda menyembah kepada yang bernama Kristus, yaitu nafsu. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Al-Quran. Jangan Anda lari ke makanan, cahayu. Nggak nyambung ente. Makanya Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda Zuma. Woi, Silakan. mohon maaf baru hadir ini. Ya. Maaf Dewa ya, ngedenger sih Gurunda sedikit. Zuma ya sedikit. Bentar, Mas San, gini, bentar. Bang Yong, apakah Islam itu mengikuti hawa nafsunya? Tidak. Maka Muslim itu mengikuti perintahnya. Di mana itu perintahnya? Di dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi shalah lizikri. Maka Allah memberi perintah terhadap manusia itu. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah solat kepadaku untuk menyembahku dan mengingat dirikanlah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat kepadaku untuk mengingatku. Itu Bang perintahnya. Lanjut Gurunda. Iya, jadi Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan celah ya. Yang dimaksud syirik menyembah, menyekutukan Allah, sama seperti dalam agama Anda itu. Gini ya Jadi itu, Suma. Ya. Apalagi? Berbicara hawa nafsu, ya. Itu bisa kita artikan secara positif, bisa kita artikan secara negatif. Tetapi dalam surah Al-Jasiyah itu hawa nafsu ya yang melahirkan sesuatu yang negatif. Karena kalau kita lihat dalam KBBI, hawa nafsu itu adalah dorongan atau keinginan kuat Udah yang dimiliki manusia turunkan aja orang kayak gini. yang bisa Nggak ada berdampak gunanya. positif Otaknya atau negatif. Nggak berfungsi otaknya, susah. Susah. Masa kita mau diajarin sama penyembah makhluk terkutuk? Nggak level deh. Saudara yang tadi Ion, Anda ini kan ada perintah tuh di dalam Bible, Lukas 16, Markus 16 ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Anda ke kandang kambing atau kandang babi, bacakan Bible di situ. Jangan di sini, Bang. Jangan di sini. Anda mau sok tahu di hadapan kami tentang Al-Quran, nanti yang kena dahak melengket di mata Anda. Jangan sok tahu kalau Al-Quran di hadapan kami. Mending Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku ini Bang Zuma, Bang Sarip. Semalam kena ban aku bahas tentang ya yang ada di sono di Aduh Siripi. bang, nanti ya bang ya. Diskusi bang. Apa sih orang-orang ini ya? Cobalah Lanjut, kalau misalnya Ustadz kita UAS sedang menjelaskan, tiba-tiba Anda motong di tengah. Saya bukan Ustadz tapi kan ini forum, ini komal, ini ruang. Kita lagi diskusi teman-teman. Kita lagi menjebarkan, tadi barusan ada yang kita turunkan. Naik ke sini, iya kita tahu Anda baret merah, kita hargai. Tunggulah sampai selesai. Kan ada adab juga kita kan dalam Islam itu. Jangan karena hanya ingin supaya suaranya juga tampil di tengah-tengah kita, nafsunya terlalu tinggi. Ini ada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam juga yang ingin tampil sebagai narasumber loh. Tapi mereka punya adab gitu. Gitu ya teman saya yang tadi ya. Nah, untuk saudara Ion, di dalam kitab Anda Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Daripada Anda ceramai kami di sini, ilmu Anda cuma KBBI,
dan dua kata yaitu hawa nafsu di dalam terjemahan Al-Quran, Anda ingin kemudian menjelaskan Al-Quran ke kami, lebih baik Anda ke kandang domba, kandang sapi, kandang babi, kandang anjing, bacakan Bible di situ. Itu lebih bagus. Jangan ajari kami terjemahan Al-Quran. Ya, kami nggak suka. Kalau kami sudah menjelaskan, guru-guru kami di sini sudah menyampaikan isi Quran, dengarkan. Anda tidak punya hak untuk membantah. Kenapa? Ilmu Anda nggak nyampe. Karena disiplin ilmu Al-Quran itu banyak. Tidak seperti di Bible. Apa disiplin ilmu untuk memahami Bible? Ya harus ada Roh Kudus di dalam dirimu. Itu aja. Apa bukti kalau kalian sudah punya Roh Kudus dalam tubuh kalian? Apa bukti? Hah? Sedangkan pendeta dengan pendeta lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudus yang benar? Pendeta A atau pendeta B? Nah, itu cuma halusinasi. Jadi saran saya, kalau Anda ingin bertanya di Qomal Islam tentang Al-Quran, Anda dengarkan. Karena pasti kaidah ilmunya dapat. Jangan Anda membantah seakan-akan Anda lebih tahu. Cuma modal KBBI. Nanti Anda kena dahak di mata. Tuh. Gitu, sorry teman-teman. Jadi Anda tidak punya kapasitas. Jangankan membahas tentang Al-Quran, membahas Bible aja Anda nggak ada ilmu, apalagi bahas Al-Quran. Gitu saudara Ion. Ya, jadi yang dimaksud syirik itu adalah orang yang mempertuhankan sosok yang digantung terkutuk, dan di sisi lain mengakui Tuhannya Yahudi juga. Nah, itu yang dimaksud syirik. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Maaf saya tegas, saya keras kalau orang yang sok tahu tentang Al-Quran. Mending dia keras sampai berdarah-darah mempertahankan Bible-nya, daripada dia sok tahu di depan kita membahas tentang terjemahan. Ingin rasanya ku sobek mulutnya orang-orang kayak gitu. Sobek, benar-benar sobek sampai kerahang paling belakang. Kalau bahas Bible dia sok pintar, nggak apa-apa itu kitabnya. Tapi kalau sudah bahas Al-Quran dia seakan mau menggurui kita. Untung bukan langsung di dunia nyata. Ya. Silakan sahabat yang lain. Boleh izin menaikkan lagi yang lain ya, Bang Juma? Iya, silakan. Teman kita juga yang tadi yang naik, yang kita turunkan itu, kalau ada yang mau disampaikan. Ya ini apa sih, Dewa nambahin dikit ya. Tadi Dewa pengen ngehantem juga ya, cuma karena ada sesuatu yang dikerjain sama Dewa ya. Nah inilah si Yong ini ya. Mereka itu, dia itu membaca yang namanya Al-Quran cuma separoh, mengerti cuma seperempat, tapi kalau berbicara double-nya luar biasa dia itu. Seolah mengajarkan kepada kami, menyekutukan saja dari tadi dia tidak tahu. Bayangkan ya Iwan Pila ya, kita gunakan akal sehat. Nabi sesat tolong ini dulu. Nabi Paulus tolong. Yang namanya menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat yang namanya di surga. Apalagi membunuh Tuhan. Pikir di situ. Menyekutukan saja tidak boleh, apalagi membantai Tuhan atau membunuh Tuhan. Coba pikir pakai otak di situ ya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu disembah, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, tapi ini Tuhan dihinakan sama mereka. Menghujat namanya itu Bang. Ya sebentar Bang Nabi ya, sebentar ya. Aduh, jadi lupa lagi. Ya udah, Bang Nabi silakan. Bantah pernyataan saya kalau punya ilmu. Menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat di surga. Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bukan hanya mempoligamikan Tuhan, tapi Kristen membunuh Tuhannya. Di mana tempatnya surga? Hah? Dengan cara seperti itu. Silakan bantah. Kalau ente punya ilmu. Yang saya tanya dulu, nanti kita masuk di situ. Kamu saya sudah melihat kalau tidak ada dalil. Oh, ambil tema baru. Baik. Oke, izin Bang Dewa mungkin Gurunda mau. Kalau kamu agamamu punya dalil, ayo. Kita bahas namamu yuk. Nabi sesat itu siapa, mau nggak? Wih, nabimu. Iya, kita bahas boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Tolong tunjukkan dalil di dalam Al-Quran yang membahas tentang nabi palsu atau nabi sesat. Silakan. Nah, dalil nggak ada di dalam Quran dalil apa? Oke, nggak ada dalam Al-Quran. Ada nggak di dalam Bible tentang nabi palsu? Di Al-Quran nggak ada. Oke, lolos berarti. Sekarang di Bible ada nggak tentang nabi palsu? Kan bukan kayak gitu, nggak ada tertulis memang nabi palsu. Ya sabar, kita nggak boleh mengatakan palsu kalau tidak ada dalilnya, saudara. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apa yang menjadi rujukan kemudian Anda mengatakan nabi palsu? Bible atau Al-Quran? Quran. Tadi
tidak ada di Al-Quran. Gimana ini? Tidak Yang benar tertulis, kan? tapi palsu. Yang mana ini? Kenapa Anda tidak berani? Cuma- Kenapa enggak berani menggunakan Bible tentang nabi palsu? Sama kamu, di mana Allah SWT berfirman kepada Muhammad langsung? Tidak begitu caranya. Nabi palsu itu tidak begitu, saudara. Nabi palsu itu, kalau Anda mengatakan seperti itu kaidahnya, di mana YTHPP berfirman kepada Paulus? Paulus. Kenapa ada 13 buku dia bawa? Itu kan, Itu kan? Gue tanya kau dong. Iya. Itu. Di mana YTHPP berfirman kepada Paulus? Ayo jawab. Di mana YTHPP berfirman kepada Lukas, kepada Markus? Jawab. Hidup Paulus. Kena ginjalmu kan? Kena ginjalmu kan? Nah, kena ginjalmu. Langsung buang Nabi aja palsu. karena nggak nyambung. Ya, nabi palsu itu di dalam uraian pengajaran Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. MU sama dengan mu sama dengan Bani Israel. Murid-muridnya yang hidup di abad pertama. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Matius 24 nomor 4, nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Dan jelas dikatakan dalam Yeremia 23, nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Selesai. Silakan teman-teman. Ini si Iyong mau naik lagi, Guru Runda naikin atau jangan-jangan lah ya? Nggak usah, kalau dia nggak Nggak bisa usah. nggak pakai otak nggak usah, percuma. Oke. Kecuali kalau dia ingin ribut dengan penyembahan terkutuk, silakan naik. Karena dialah yang siri itu, dia mengakui Tuhannya Yahudi, tapi dia juga mempertuhankan sosok terkutuk. Nah, dalam kurung sibilisis, nah, kan gitu. Ini pelapor si Petra. Turunkan. Akun dewa habis sama dia ini. Gimana sih? Turunkan. Akun dewa habis sama dia, Bang. Ketika diskusi sama dewa, dia terpojok dengan pertanyaan. Akun dewa 3 diberondong sama dia ini. Siap, Abang Dewa. Ayo oten-oten yang ada otaknya silahkan naik. Saya angkat telepon dulu teman ya, sabar. Siap, Guru Runda. Iya, para pendeta kenapa nggak boleh naik ya? Yang naiknya jemaat semua, bagaimana? Iya, jemaat Ayolah. semua ini yang naik. Iya, itu pun parah kali. Ayolah para pendeta naiklah ya, diskusi sama gerunda kami. Bukti kalian itu agama benar, ayo. Ini siapa yang naik nih bro? Siapa lu bro? Nggak tahu dia naikin sama hostnya. Dia teh, assalamualaikum, selamat pagi. Dia teh, assalamualaikum, selamat pagi. Turunkan, udah mau repot dulu. Belum apa-apa udah ngopi. Ya yang di bawah sambil dibantu di tap-tap ya, di follow-follow juga akunnya Gurunda Juma ini yang baru karena udah banyak kena tombak juga. Oh ya di follow-follow juga aja semua yang ada di atas. Terima kasih, jangan lupa di tap-tap, di share juga. Ya Dania, assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ulannya nggak jelas kayaknya. Ya, buat para bapak-bapak pendeta ya, ini gerunda kami ada di atas, siap menampung diskusi ya, siap berdiskusi secara santun ya dan bermartabat. Kalau bisa jangan para jemaat lah yang ada yang naik ya, mempermalukan Kristen tuh ya. Para pendeta silakan naik ya, buktikan kalian tuh agama benar, iman kuat, ayo bertarung dalam keilmuan gitu, by data, ya, jangan congok-congkoran kayak tadi. Si Nabi mau Kan naik itu lagi, si Nabi mau naik lagi, cuman kan nggak ada datanya. Kan tadi dia udah bilang di Al-Quran nggak ada menjelaskan, terus apalagi Nabi? Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Kak Sri. Oh jangan, oke, nggak dinaikin lagi, aman, tenang, nggak usah dinaikin. Siap, abangku yang di bawah. Ya, ini ya. Sri Rahma, Bu Sri. Oke. Dalil apaan nggak ada di Al-Quran, Nabi?
Ruben. Nah, Di ini. sesat itu Paulus, saudara ya. Saya paham. Saya mantan Kristen, paham Bible Anda. Paulus tuh. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ruben. Doubling, tolong di dulu. Aduh. Ya silakan Ruben dibuka mute-nya, ada yang mau disampaikan. Ruben. Oke, kita cari lagi. Asik. Ya, 14.000 pengikut. Assalamualaikum, selamat. Hoten jangankan Ya kalau mau naik boleh saja, asal nyambung gitu. Asal nyambung. caranya Tadi aja Dewa mengarahkan satu pernyataan, tetapi ente tidak berani bantah, malah ambil tema baru. Asal nyambung ya, asal nyambung nggak apa-apa. Kalau si Petra nggak usah dinaikin lagi. Si Petra itu penombak itu orang, kurang ajar itu. Kalau Habis ente tiga, tidak Bang suka Dewa. dengan diskusi, iya. Kalau ente tidak suka dengan diskusi lintas agama, mendingan ente keluar saja. Tidak usah menyaksikan diskusi lintas agama. Jadilah Kristen yang baik. Kalau Kristen yang jujur tidak mungkin. Jadi Kristen yang baik aja, ya. Nombak-nombak aja kerjanya. Naikin, nabi sesat, nggak apa-apa. Ambil tema silakan. Kalau nggak nyambung diturunkan. Siap. Ya, gimana nabi sesat? Gimana kabarnya? Siap selalu. Siap. Sehat selalu. Oke, Bang Zuma. Aduh. Saya bisa tunjukkan dalilnya bahwa Allah yang diperkenalkan Muhammad adalah iblis. Di mana di Al-Qur'an? Wah, kacau. Itu penghujat itu kalau Penghujat. enggak, iya penghujat itu nggak bisa diskusi, nggak pernah bawa data dia itu untuk menghujat aja di mana-mana komal. Oh, ya udah nggak usah dinaikin lagi. Tadi karena requestan Bang Dewa. Host jangan dinaikin lagi ya host ya, karena narasinya juga narasi yang orang-orang yang nggak sekolah gitu, jadi tolonglah. Iya. Masih penting kan Iyong tadi sebenarnya. Ya, dia santun tuh. Kalau yang lain ini penghujat semua, nggak beda data. Iya bang bang Silitong Bang Dewa itu kena report tadi, ada itunya pemberitahuannya. Ya, assalamualaikum. Ya, Gimana, Bang? Tuan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, terutama Bang Suma dan semuanya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Bang. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Bang Tuan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kami selalu mendukung perjuangan teman-teman semua. Nah, di sini apa ya? Siapa, Bang? Ya, agar kita tetap jaga persatuan, jaga keimanan, jaga terutama tentang jaga ketauhidan kita. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan yang lainnya adalah salah. Siap, Bang. Semangat Terima selalu. kasih ya, Bang ya. Ya, Ya. izin diturunkan dulu ya, Bang ya. Nah, Bahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi, Napit. Saya Kristen. Jangan Ya. pakai bahasa Arab, bro. Maksudnya, Bang? Jangan pakai bahasa Arab, nggak paham saya tuh. Iya, selamat pagi ya. Ya, selamat Bahasa pagi. Indonesia yang benar, Jak. Iya, siap, Bang. Biasa aja, Bang ya. Soalnya saya lagi Iya, nggak mau biasa marah-marah. Ya, ada yang mau ditanggapi tentang narasi tadi dari Guru Najuma ataupun Bang Dewa, Bangku? Saya rasa Abang sudah menyimak dari bawah. Baru Atau masuk, mau belum ini. atau mau mengambil tema baru untuk berdiskusi? Mau saya bisa bertanya? Ya, tapi ditanya balik harus siap juga. Tapi by jelas, data ya, Bang ya. Udah Tapi by pasti. data, boleh bertanya tapi by data. Ya. Apa ya? Kena tombak. Dan jangan Dewa kena tombak sama si Petra ini.
Kurang ajar bener. Udah 5 kali berarti Bang Dewa ya. Iya. Udah? Ya gimana Pak Napit? Kabarnya Kan ada gimana? Gimana Cuma Bang Napit? kata Silakan itu. lanjut. Ya, gimana ada Pak Napit pertanyaan kabarnya? di sini. Kabarnya Oh, gimana Kalau Bang umat Napit? Muslim ditanya Bang tuannya Napit. bingung. Bang Napit, kabarnya gimana? Kabarnya gimana Pak Napit? Jangan di mute. Saya tanya basa-basi dulu, kabarnya gimana? Sehat. Sehat, baik. Saya doakan semoga cepat mati sama keluarga ya. Ajaran Itu ya. Muslim memang gitu ya. Baik, kita buka Filipi 1 Pengikut nomor Muhammad 21. bukan. Siapa Sebentar, tuannya sebentar. orang Muslim? Kenapa kalau Sebentar, ditanya sebentar. itu bingung? Kita buka Filipi 1 nomor 21. Jangan Hidup mute adalah- siapa tuannya orang Muslim. Sebentar. Sebentar Hidup Bang Napit adalah ya. Kristus. Tapi Bantah- ada bantah gurunda itu, pernyataan saya. gurundamu itu. Bantah Ya, sebentar, pernyataan Bang. saya. Ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya doakan semoga ente cepat mati. Bantah pernyataan saya, ayo. Kalau ente punya ilmu. Jelas ayatnya ada. Kami mendoakan seperti itu karena merujuk kepada dalilnya. Dalilnya jelas. Di dalam Filipi 1 nomor 21, di situ dikatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Maka kami mendoakan semoga ente semua cepat meninggal. Kenapa ayat ini bisa dikatakan hoak? Berapa banyak pendeta, pastor, mereka yang namanya sedang sakit, tetapi mereka berusaha untuk menyembuhkan diri. Berusaha mereka datang ke Singapura, berusaha mereka datang ke Jerman untuk apa? Supaya penyakitnya itu dihilangkan. Ternyata ayat ini mati adalah suatu keuntungan, itu adalah hoak. Ayo bantah pernyataan saya. Naikkan yang tadi nggak apa-apa. Nggak ada lagi, nggak tahu di kick sama siapa, bukan sama teman. Ya, kami di sini bukan mendoakan yang tidak-tidak ya. Tetapi dalil ayatnya ada jelas di situ. Dalam Filipi 1 nomor 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau misalkan toh sakit tidak perlu yang namanya ke dokter. Mendingan mati aja langsung. Supaya apa? Supaya cepat-cepat sarapan pagi sama Bapa di surga. Ya, naik lagi Kan silakan. sesuai. Gimana sih sesuai? Kadang aneh ya Bang Dewa ya, disapa baik-baik nyerocos ya kan. Menghujat itu Bang. Oke. Yang kerja pengikut Paulus itu, yang kita itu pengikut Paulus. Ditanya dulu baik-baik, marah-marah, ngegas, bukain data, menghujat. Kok takut? Nggak takut. Pakai data coba naik kayak Bang Dewa tadi kan, berani bernarasi, berani berargumen dan membukakan datanya. Nah, silakan Bang Napit juga membukakan datanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Apo. Waduh, ada Bang. Silahkan yang mau Yang naik. kejam, yang menghujat, ya itu ciri pengikut Paulus sebenarnya. Itu fix itu. Ya itu Bang Ajaran Silitonga. Nazi. Bang Silitonga, mereka ini gini ya. Kenapa ya Kristen itu kalau belajar sama orang dungu gitu loh. Orang dungu ketemu dungu jadi double dungu gitu loh. Nah, mereka selalu menyatakan Nabi Muhammad itu Rob dengan menyatakan Muhammadku. Itu berarti menyatakan Nabi Muhammad adalah Rob. Di mana? Di mana Nabi Muhammad dinyatakan sebagai Rob di dalam lagu ini? Padahal sudah jelas di situ. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu loh, bukan Allahmu. Ya. Bukan Jadi kepada kalau kita nyanyi- Tuhanmu. Jadi Bro Hasan, kalau kita nyanyi oh kekasihku, cintaku, pujaanku, itu jadi menyembah. Gila itu. Ya wajar Bang, utusan pun kan jadi utuhan, wajar. Hai. Ya Iyong apalagi Iyong ya, aduh siapa yang jadi teh celup ya. Kan harus bisa membedakan Rob sama Robika ya. Tapi nggak apa-apa lah, wajar Oten. Siapa lagi yang mau naik? Silahkan John Bos. Dibawa kan Edis, jadi nggak apa-apanya. Aku udah 3 kali, nggak sanggup dia. Apalagi udah kita hancur lah dia. Iya, saking nggak ada Tuhan lain jadi Edis pun dituhankan Bang. Karena nggak ada apa ya, mungkin idolanya ya kan. Orang yang tidak mentuhankan Yesus saja diidolakan, gila. Diidolakan. Nggak ada idola lain. Kasihan. Dia nggak peduli mau Edis itu berargumen seperti apapun juga. Yang penting pikiran mereka itu gimana caranya bisa menghancurkan yang namanya Islam. Itu yang ada di pikiran mereka.
Benar Dengan Bang Dewa. Hindu, mereka pun bisa berkolaborasi. Dengan agama lain, mereka pun bisa yang namanya berkolaborasi. Mereka tidak ada niat untuk mencari kebenaran, tetapi niat mereka gimana caranya supaya Islam itu kejepit, gimana caranya supaya Islam itu terpojok. Mereka pasti berkoalisi dengan orang-orang seperti itu. Tidak punya pendirian sama sekali. Malumlah, menggunakan ilmu kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang utusan. Kadang-kadang terus. Ya. Ya udah Dewa juga izin pamit atuh ya. Jangan Dewa pamit dulu Bang Dewa di ada sini kerjaan. dulu. Ada Oh. kerjaan. Tapi sebelum pamit, Dewa iklan lah ya. Siapa tahu Silakan, Bang aja ada yang minat. Bang Juma, mohon maaf, minta dibesarkan dulu Dewa. Besarkan host. Host. Nah, silakan kalau ada yang minat ya, bikin kaos Bang Juma atau dengan apologet lain. Ini contoh kaos seperti ini ya. Juma, Dewa, Bang Soleh. Nah ini contoh-contoh. Nah ini kemarin Arasid sama Bang Ton bikin kaos di Dewa. Nah ini foto Arasid, ini foto Bang Ton. Ya, banyak yang lain Siapa contoh-contohnya. lagi? Oh banyak. Yang ceweknya ada. Yang cewek Itu ada cowok. ini Itu cowok semua contohnya. Itu Batania sama sama Bapaknya suaminya. Bang Sarip nggak ada itu. sama siapa? Sama suaminya. Oh, Nah, itu tuh yang cewek tuh ada contohnya. ada. Ini mau dikirim sekarang. Udah beres semua ini. Mau dikirim sekarang. Nah ini Bang Jenal, Juma sama Yusuf PI. Ya. Silakan nanti kalau ada minat hubungi Dewa. Dewa izin pamit dulu. Nanti insya Allah jam 1 Bang Dewa. Dewa. Ya. Bang Dewa, Ya. kalau request bisa nggak foto saya dengan Bang Juma? Bisa. Silakan. Nanti biar Dewa yang desain. Gimana cara pesennya? DM ke Dewa saja. DM ke Dewa, nanti Dewa kasih nomor WA ya. Langsung DM ke Dewa aja. Baik, itu aja. Dewa izin pamit. Nanti insya Allah kalau masih lab jam 1, jam 2 Dewa bisa masuk lagi. Malum lah, kuli mesti ada kerjaan dulu. Dan jam 11 Dewa ada acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Mudah-mudahan aja laku. Terima kasih kepada semuanya. Siap, Dewa Bang izin Dewa. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelang salib Yesus juga ada ya. Ada di Bang Blender coba. Bang Blender tuh jual tuh salib Yesus tuh 7.000-an di Shopee. Piring blender ada atau di Shopee ya kan. Buat pecah-pecah. Ya silakan noten-noten yang mau naik lagi tapi tolong pakai data ya karena kita tuh kan mengedukasi banyak yang nonton sampai 600 orang. Kalau hujat-hujatan kan nggak enak dilihat juga. Mereka menghujat kejang-kejang naik ke atas itu membuktikan, mempermalukan iman Kristen sebenarnya, teman-teman. Ya. Karena kita di sini diskusikan by data edukasi ya kan, apalagi udah kita kan cukup mumpuni ya, luar biasa ya. Maunya yang naik itu para pendeta, apologetnya kan minimal. Jadi terjadi diskusi yang interaktif ya, dua arah ya, bukan harus hujat-hujatan kawan-kawannya. Jadi kalian naik itu harusnya mewakili kekristenan yang benar gitu. Jangan jadi pengikut Paulus. Para penghujat itu fix itu pengikut Paulus. Kenapa? Karena Paulus mengizinkan makan babi yang ada roh iblisnya. Itu. Jadi kesehatan semua gitu ya. Lanjut. Siap Bangku, terima kasih. Ya betul, kita tidak ada tempat untuk para penghujat ya. Silakan boleh bertanya apapun asal datanya jelas. Gitu. Tapi kalau ditanya balik kadang kabur. Saudara, ya kan, para pendeta nggak bakal berani naik. Kenapa? Apa? Takut malu dia, hancur nanti perpuluhannya. Oh iya, cicilan mobil belum lunas. Keren abangku, iya terima kasih. Ya sambil di follow juga akunnya Gurunda karena akun baru juga, di follow juga akun yang di atas. Makasih yang udah support di tap. Jadi sebelum OTT naik ya, sebagai pemanasan kawan-kawan izin ya. Ini ada OTT ya, kalau ada OTT ya, saya pening dulu. Jadi saya katakan dengan tegas ya, saya ini mantan penyembah Yesus yang tobat ya. Karena jelas Yesus itu adalah Allah lain, Tuhan lain. Jelas di Bible ya kan, jelas di Hukum Taurat pertama dikatakan jangan ada Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Itu Hukum Taurat. Bahkan dijelaskan juga di Ulangan 5. Demikian juga di Keluaran 20. Kenapa saya katakan itu
mensekutukan Tuhan ya, Allah lain, Tuhan lain. Jelas di Bible, di Perjanjian Lama dikatakan di Imamat, bukan Imamat ya, Bilangan 3:19 sama Hosea 11 ya. Ya, Tuhan bukan manusia. Ya itu kan. Izin dulu dah ya, sedikit ya pemanasan biar memancing mereka naik ya. Tuhan bukan manusia. Artinya kalau manusia itu berarti bukan Tuhan. Itu fix sebenarnya. Karena Yesus datang ke bumi sebagai manusia, ya. 2 Yohanes 1:7. Yesus datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Yang justru yang tidak mengakui Yesus manusia adalah penyesat dan antikristus. Jadi mereka-mereka ini penyesat semuanya. Mereka-mereka ini penyesat dan antikristus. Selanjutnya ada ayat lain mengatakan ya, Tuhan tidak sama dengan apapun, ya. Tuhan tidak sama dengan apapun. Yesaya 46:5-9. Mau kepada siapa engkau menyamakan aku sehingga aku sama? Tidak ada yang sama seperti aku di muka bumi ini. Yesus sama sama kita. Dia dikandung, dilahirkan, disusui mamanya. Dia kecil jadi besar, dari bayinya besar. Bahkan dia mirip ya, dia ganteng, kita ganteng juga ya gitu kan. Dia putih, kita putih, dia gondrong, kita gondrong. Dia hobi makan ikan goreng, sama seperti kita, hobi makan ikan goreng. Jadi gak ada bedanya, beda cuma satu, yaitu dia utusan Tuhan. Selanjutnya ada ayat mengatakannya, langit berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan. Bahkan di Keluaran 33:20 dikatakan ya, manusia kalau ingin melihat Tuhan, waktu itu Musa ingin melihat wajah Tuhan. Apa kata Tuhan di Keluaran 33:20? Wahai Musa, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku, mati kalian Tuhan. Dan hal ini juga diperkuat oleh Yesus ya, di narasi yang di Yohanes 5:37. Suara Bapa pun kamu nggak bisa dengar, apalagi rupanya. Jadi kalau mereka paksakan Tuhan itu manusia, Tuhan itu nampak, ya. Yesus itu Tuhan, jelas mereka melawan Bible, artinya juga melawan Yesus sendiri. 3, ya. Di Perjanjian Baru juga dikatakan ya, Tuhan itu esa, kekal, nggak nampak, nggak mati. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Sementara Yesus tidak esa, dia nampak dan dia mati. Artinya apa? Ulang 32:9, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Tuhan. Kalau Yesus mati, berarti dia dihidupkan, dimatikan Tuhan. Kalau dia mati, kalau dia hidup kembali juga Tuhan menghidupkan. Karena kita baca kemudian ya di KPR 2:22 ya, semua itu berasal dari Tuhan. Mujizat Yesus yang bisa menghidup mati, yang bisa mengobati orang dan sebagainya itu mujizat yang diberikan Tuhan kepadanya. Itulah dikatakan dia Nabi Rasul ya, orang terkemuka. Jadi jelas sekali ya, mereka ini mensekutukan Tuhan, dan itu hanya mentuhankan Yesus itu adalah sebuah doktrin. Dan ternyata doktrin mereka ini justru jelas sekali faktanya menabrak isi Bible mereka itu sendiri. Itu kan kawan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, bantah data ini, silakan diskusi sama bunda kami. Beda data ya, jangan kejang-kejang, jangan panas-panas, jangan kesehatan di atas. Anda naik mewakili kekristenan, kami tunggu di atas. Terima kasih. Oke, dilanjut lagi mungkin ya. Nggak ada lagi otennya yang mau naik abangku. Mungkin sudah ini. Berat. Sudah musnah, mungkin sudah pada mualaf. Si bom saja yang mereka andalkan, bom si Edis habis sudah. Nggak ada bantahan karena Islam meluruskan. Hah? Hari Jumat ini siap-siap. Ini hari Kamis, Mama Iwan. Mungkin salah jadwal. Ini hari Kamis. Saya jadi kaget tadi ada typingan hari Jumat ini katanya. Di Bandung masih hari Kamis. Aduh. Agak kaget saya, kirain benar Jumatan. Ya, OTN-nya udah punah. Saya langsung ngecek kalender barusan. Malam Jumat mungkin maksudnya. Tinggal di mana sih? Langka katanya. Oh ya mak, ya nggak apa-apa. Agak kaget juga ya kan. Aduh, hampir saya langsung ini mandi.
Bro, masa di bawah nggak ada hotel bro? Nggak ada, udah dijambak juga, nggak ada adu multi juga biasanya kalau ada Gurunda. Nggak ada Bang Otak. Atau ini tumben nih, pada kemana ya? Lagi makan seblak mungkin tuh katanya. Udah banyak Nggak ada. terbuka. Tuh wanian asli, nggak wanian otennya ya, sambil dibantu di polo-polo ya teman-teman yang di bawah. Dan saat ini ya kita ketahui ya bahwasanya dunia informasi sudah begitu terbuka lebar ya, gampang diakses mana-mana ya, termasuk dari HP kita tahu sendiri bahwasanya Yesus itu terbukti dia bukan Tuhan. Ya. Berbagai data, bahkan data itu dari internal Kristen sendiri loh. Ya. Dan semalam kami diskusi sama pendeta S2 Pak Kadingga itu, dia juga mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Bukan beliau aja, banyak sekarang pendeta-pendeta yang mulai jujur. Yang nggak jujur tuh kena hanya bicara bicara takut perpuluhan hilang. Pokoknya. Ya kalau mereka berani buktinya, ya kita buktikan, berani nggak naik ke atas? Ayo teman-teman Kristen, para pendeta silakan naik ke atas. Tuh ada 4 slot ya buat oten-oten, silahkan. 4 slot loh otennya boleh. Kalau takut sendirian bawa temennya, kalau takut sama temennya bawa pendetanya, kalau takut sama pendetanya bawa romonya, silahkan. Dari 400 orang ini nggak ada oten kan nggak mungkin juga. Sekarang banyak PT. Iya, oten tuh kebanyakan buat PT tapi diskusinya nggak ada. PT di TikTok banyak tapi diskusinya nol, nggak ada. Nggak bawa Yesus kalian bang, nggak lah, jangan. Kasihan. Buat stiker yang mancing oten host katanya, asik. Diskusi lintas iman. Kalau sama Romo. Boleh bawa nabinya, bawa Tuhannya, boleh. Apa ya? Nah, ini ada Alek 004. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pada bling ya. Masih muter. Subhanallah. Assalamualaikum Bang Alek. Selamat pagi. Ya pagi Bang Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Bang Andi. Come on. Bang Zuma. Wah, Yo, waalaikumsalam. Alek. waalaikumsalam. Terima kasih dulu Alek. Pemanasan Alek. Pemanasan dulu Bang Alek lah. Gue lagi ngopi Bang Alek. Kerja. Ya, silakan.